Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas agama dengan dosen pembimbing Bapak Irfan Khoiri MAG. Perkenalkan, nama saya Rina Diastuti, kelas B dengan NIM 2023052147. Saya di sini akan membawakan topik kerukunan umat beragama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rukun dan kerukunan, penjelasan tri kerukunan, macam-macam kerukunan di Indonesia, macam-macam ukhuwah, tindakan dan hikmah ukhuwah, dan fungsi kerukunan umat beragama. Pengertian dari kerukunan berasal dari kata rukun. Rukun berarti baik, damai, dan tidak bertentangan. Rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Secara etimologi, kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut, saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Lanjut pengertiannya secara terminologi, menurut salah satu ahli yaitu WJS Purwadarmita menyatakan kerukunan adalah sikap atau sifat penegangkan berupa menghargai serta memperoleh suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian. Sedangkan dalam Islam diberi istilah tasamuh atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam tri kerukunan ada 3, yaitu yang pertama kerukunan intern umat beragama, yaitu konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan sebab disparitas madhab dalam Islam. Semuanya buat menciptakan kehidupan beragama dan tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua dari tri kerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan, tidak menjadi sikap saling mencurigai, dan selalu menghormati agama masing-masing. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Pemerintah ikut adil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari setiap agama bisa sinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Macam-macam kerukunan di Indonesia yaitu ada 2. Yang pertama, kerukunan antara pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat menganut suatu agama. Misalnya, kerukunan sesama umat Islam atau kerukunan sesama penganut umat Kristen. Yang kedua, kerukunan antara umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Macam-macam ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab, berarti ikatan persaudaraan sekandung. Ukhuwah itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan antara sesama umat Islam atau persaudaraan yang terikat oleh akidah atau keimanan tanpa membedakan golongan. Seseorang yang menyatakan dirinya beriman secara langsung ia terikat persaudaraan dengan orang seiman. Ukhuwah Islamiyah memiliki beberapa tingkatan. Berikut tingkatan dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenal sesama manusia. Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami. Ta'awun. Yang ketiga, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang keempat, takaful, yaitu merasa saling melengkapi dan menjamin satu sama lain. Yang dijelaskan pada Al-Quran yaitu yang pertama, sesama orang beriman adalah bersaudara, yaitu ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, sesama orang beriman dilarang saling bermusuhan, Quran Surat Al-Imran ayat 103.
Lanjutannya, yang ukhuwah kedua yaitu insaniyah, artinya persaudaraan antara sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Persaudaraan ini cenderung berdasarkan pada jiwa kemanusiaan karena manusia memiliki rasa kasih sayang yang sesama kepada sesama. Jika ukhuwah insaniyah tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, akan muncul keserakahan dan pertikaian. Ukhuwah insaniyah harus dilandasi oleh kesadaran bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya. Semua warga negara saudara karena berbangsa satu. Persaudaraan sebangsa ini sangat penting untuk memelihara demi menjaga keamanan dan ketentraman suatu negara. Selain itu, sikap toleransi dan tenggang rasa sangat mendukung terwujudnya ukhuwah wataniyah. Tindakan dan hikmah ukhuwah. Tindakan yang dapat mempererat ukhuwah itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah, menebar salam dan saling peduli, saling memaafkan jika terjadi perselisihan, saling menolong dan membantu dalam kebaikan. Sedangkan hikmah ukhuwah itu yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak teman dan saudara, memperoleh kemudahan jika mendapat kesulitan, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Fungsi kerukunan umat beragama, yaitu yang pertama menciptakan rasa kebersamaan di tengah perbedaan suku, etnis, budaya, dan agama, guna menjunjung hak-hak manusia dalam menjalankan kewajibannya pada suatu agama yang diyakini. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan pemahaman antara umat beragama. Yang ketiga, dapat belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan agama yang dianut. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.